Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for everyone. How are you today? I hope you are fine and always in a good condition. Firstly, let me to say welcome in our activity PLS in online. Selamat datang bagi kalian dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Pada kesempatan kali ini, di sini Ibu, atas nama Ibu Arbayah, akan memperkenalkan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah, yaitu pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan mengenai mata pelajaran tersebut. Ingin tahu seperti apa? Lihat slide berikut ini. Prakarya dan kewirausahaan. Ruang lingkup. Mata pelajaran prakarya adalah salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah. Mata pelajaran prakarya ini disesuaikan dengan potensi dan keadaan sekolah. Penyesuaian ini diambil dari pemikiran ekonomis, budaya, sosiologis. Pemikiran ekonomis berkaitan dengan usia remaja yang sudah harus dibekali dengan prinsip kewirausahaan agar dapat tercapainya kemandirian pasca sekolah. Sebagai contoh, seperti kalian akan diberi dan akan dibekali prinsip kewirausahaan sehingga kalian bisa bersikap mandiri pasca di sekolah. Pemikiran budaya. Karena pengembangan materi akan berkaitan dengan kearifan lokal melalui prakarya. Pemikiran sosiologis. Karena teknologi tradisi mempunyai nilai-nilai kecerdasan kolektif bangsa. Oke, sekarang terlebih dahulu kita akan menggali dasar pemahaman definisi dari prakarya dan kewirausahaan. Ada 3 question. Question of number 1, apa itu prakarya? Siapakah wirausaha? Apakah wirausaha dan kewirausahaan sama? Oke, penjelasannya. Prakarya terbagi menjadi 2 kata, yaitu pra dan karya. Pra kita artikan belum, dan karya kita artikan hasil. Oke, kira-kira dari 2 kata dan 2 arti tersebut, ada yang bisa menyimpulkan apakah itu prakarya? Baiklah. Prakarya bisa kita simpulkan yaitu sebuah hasil karya yang belum jadi. Next, kewirausahaan. Berkaitan dengan pertanyaan kedua. Apa itu? Siapa itu wirausaha? Apakah sama antara kewirausahaan dengan wirausaha? Jawabannya adalah wirausaha itu adalah pelaku. Sedangkan kewirausahaan itu adalah proses kemanusiaan atau kegiatan. Sehingga bisa kita simpulkan, kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Baiklah anak-anak, sampai di sini bisa kalian menangkap untuk konsep sederhana definisi dari prakarya dan kewirausahaan. Jadi nanti ketika kalian bertemu dengan guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kalian sudah mempunyai background knowledge atau dasar pengetahuan tentang definisi prakarya dan kewirausahaan. Ya, selanjutnya, manfaat kegiatan prakarya. Menumbuhkan sifat inovatif, inovasi, melakukan hal-hal yang baru, menumbuhkan kreatif siswa,
mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan motorik. Dan masih banyak lagi. Oke, dalam pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, itu terbagi menjadi 4 komponen. Komponen pertama adalah kerajinan, komponen kedua rekayasa, komponen ketiga budidaya, komponen keempat pengolahan. Kita akan discussion untuk komponen yang pertama, kerajinan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan buatan tangan. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan tangan. Ya, ini juga adalah salah satu contoh dari kegiatan kerajinan melalui pembelajaran prakarya. Bisa dilihat ya, ada apa saja. Next. Ini juga adalah salah satu contoh hasil kerajinan dari pembuatan tangan. Oke, selanjutnya rekayasa. Rekayasa adalah komponen kedua dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Rekayasa adalah suatu penerapan kaidah ilmu dalam pelaksanaan. Rekayasa meliputi perancangan, pembuatan konstruksi, dan pengoperasian. Istilah dalam bahasa Inggris itu disebut dengan engineering. Sebagai contoh bisa kita lihat ya. Ini adalah bentuk rancangan, konstruksi. Ya, ini juga adalah contoh dari bentuk rekayasa. Komponen yang ketiga yaitu budidaya. Budidaya adalah kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati, baik melalui nabati maupun melalui hewani. Sebagai contoh, bisa kita lihat, ini adalah contoh budidaya tanaman hias. Ini juga adalah contoh budidaya tanaman hias. Ini juga ada contoh budidaya tanaman sayuran, yaitu jagung. Oke, dan komponen yang terakhir adalah pengolahan. Pengolahan adalah mengolah atau mengubah benda mentah menjadi produk matang dengan mencampur, memodifikasi bahan tersebut. Istilah bahasa Inggrisnya adalah cooking. Sebagai contoh, bentuk pengolahan adalah pengawetan. Pengolahan dari singkong menjadi makanan. Dan ini juga pengolahan dari hewani, yaitu telur asin dari hewan, yaitu itik. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kalau tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu melalui bentuk PowerPoint, pada kesempatan ini Ibu akan menampilkan contoh-contoh hasil dari prakarya. Salah satu contoh dari hasil prakarya yaitu pada komponen kerajinan. Bisa kalian lihat ini? Ini adalah contoh-contoh hasil kerajinan yang pernah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kamu sebelumnya. Bisa kita lihat di sini ada contoh kerajinan keset dari kain perca, kemudian bunga dari botol bekas, aksesoris yaitu bros cantik dari kain flanel, tas dari tali kur, dan juga
Contohnya yang lain adalah kemoceng dari tali rapia. Ini adalah sedikit dari sebagian besar contoh-contoh hasil kerajinan yang pernah dikerjakan oleh siswa-siswi sebelum kalian. Selain daripada kegiatan praktek, Ibu juga selalu meminta siswa-siswi untuk membuat sebuah laporan. Tujuan laporan itu adalah sebagai bahan literasi buat kalian. Seperti apa contohnya? Bisa kalian lihat. Ini adalah beberapa contoh dari hasil laporan-laporan yang pernah mempraktekkan kerajinan. Di dalam hasil laporan ini, ketika kalian melakukan sebuah praktek, jangan lupa memberikan dokumentasi. Seperti apa contoh dokumentasinya? Bisa kita lihat pada sesi ini. Ya. Ini adalah bentuk contoh hasil dokumentasi pada saat kalian praktek, kalian lampirkan pada laporan yang kalian buat. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. I think that's all for today. Thank you and bye.